Man City kantongi 3 nama baru untuk generasi lini tengah. Manchester City terus bergerak aktif dalam bursa transfer dengan menargetkan beberapa pemain muda berbakat untuk memperkuat lini tengah mereka. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano melaporkan bahwa The Citizens tengah memantau 2 pemain kreatif untuk posisi gelandang serang, yakni Ryan Cherki dari Olympique Lyon dan Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. Kedua pemain ini disebut masuk dalam daftar incaran utama City. Klub juga telah mencari tahu mengenai biaya transfer yang diperlukan untuk mendatangkan Cherki, menunjukkan ketertarikan yang cukup serius terhadap pemain asal Prancis tersebut. Sementara itu, nama Gibbs-White tetap berada dalam radar, menegaskan bahwa City melihat potensi besar dari keduanya. Namun, minat ini tidak mengganggu fokus Manchester City terhadap target utama mereka untuk posisi gelandang tengah, yaitu Tijani Reijnders dari AC Milan. Romano mengungkapkan bahwa kontak antara City dan Milan masih berlangsung aktif terkait kemungkinan transfer pemain asal Belanda tersebut. Ketiga pemain ini dipandang sebagai tambahan potensial untuk memperkuat skuad asuhan Pep Guardiola, terutama dalam menghadapi musim kompetisi yang padat dan menuntut kedalaman skuad. Jika negosiasi berjalan mulus, bukan tidak mungkin salah satu atau bahkan lebih dari nama-nama ini akan segera merapat ke Etihad Stadium. Perombakan staf pelatih Manchester City, 3 asisten Pep tinggalkan klub. Manchester City tengah menjalani perombakan besar dalam jajaran staf kepelatihan mereka. 3 asisten pelatih, yakni Carlos Vicens, Inigo Dominguez, dan Joan Malilo, dipastikan akan meninggalkan klub. Langkah ini merupakan bagian dari upaya manajer Pep Guardiola untuk menyegarkan staf pelatihnya dengan ide-ide dan suara baru. Menurut laporan dari City Extra, keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi Guardiola agar terus dapat berinovasi dan menjaga tim tetap kompetitif di level tertinggi. Joan Malilo diketahui tidak mendapatkan perpanjangan kontrak setelah masa baktinya berakhir di penghujung musim. Nasib serupa juga dialami oleh pelatih teknis Inigo Dominguez, yang juga tidak diperpanjang kontraknya. Sementara itu, Carlos Vicens dikabarkan akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala dengan menerima tawaran menjadi manajer baru SC Braga, klub yang berbasis di Portugal. Keluarnya 3 nama penting dari staf pelatih ini menandai dimulainya babak baru dalam struktur internal Manchester City. Guardiola, yang dikenal perfeksionis dan selalu terbuka terhadap pendekatan baru, tampaknya ingin membawa energi segar ke ruang ganti melalui penunjukan staf baru. Ilkay Gundogan sangat yakin Manchester City bangkit musim depan. Ilkay Gundogan sangat yakin Manchester City dapat bangkit kembali pada musim tahun 2025-26 setelah menyelesaikan musim ini dalam performa yang lebih kuat. Tim asuhan Pep Guardiola mencatat 9 kekalahan di Premier League musim tahun 2024-25, menyamai rekor mereka untuk kekalahan liga terbanyak dalam satu musim selama masa kepemimpinan pria asal Spanyol itu. Tetapi ketika semua laga mulai menjadi pertandingan yang paling penting, Manchester City mulai terlihat lebih kuat dan menyelesaikan musim di posisi ketiga dengan 21 kemenangan dari 38 pertandingan mereka. Rasanya musim ini begitu panjang, dengan banyak hal yang naik turun. Tidak hanya dengan tim, tetapi juga setiap orang secara individu. Tentu saja semua orang mengalami kesulitan. Saya merasa sekarang di akhir musim, perasaannya positif terhadap cara kami tampil dalam 2 bulan terakhir sejak jeda internasional terakhir. Sejak kami kembali, kami memenangkan sebagian besar pertandingan dan memperoleh banyak poin. Jika kami mampu tampil seperti itu sepanjang musim, hasilnya akan sangat berbeda bagi kami pada akhirnya. Itulah target untuk tahun depan, belajar dari semua kesalahan yang terjadi di musim ini, menjadikan beberapa bulan terakhir sebagai standar dan harapan untuk Piala Dunia antar klub dan musim Premier League berikutnya. Saya sangat yakin bahwa jika kami mampu melakukan itu, kami pasti akan bangkit kembali dan bersaing memperebutkan gelar Premier League.
Harapan ex-pemain untuk Jack Grealish yang kehilangan tempat di Man City. Mantan gelandang Man City, Michael Brown, menyuarakan harapannya agar Jack Grealish bisa kembali bermain sepak bola dengan bahagia musim depan. Sepanjang musim ini, Jack Grealish lebih sering menghuni bangku cadangan dan bahkan tak dimasukkan dalam skuad laga terakhir Man City, memicu spekulasi mengenai masa depannya di Etihad Stadium. Brown menilai bahwa masa depan Grealish mungkin akan sulit ditentukan karena kontraknya yang besar. Brown percaya Grealish masih memiliki daya tarik tersendiri bagi klub lain. Ia menggambarkan Grealish sebagai sosok yang menular secara positif. Masalahnya adalah ia memiliki kontrak yang layak sehingga tidak akan mudah bagi klub untuk datang dan merekrutnya. Sepertinya itu harus berupa kesepakatan pinjaman karena tidak ada yang mungkin mampu membayar biaya transfer dan gajinya. Grealish adalah karakter yang sangat menular, dia baik dan dia hanya ingin dipeluk dan diajak bermain sepak bola. Saya pikir akan ada beberapa yang berminat untuk meminjamnya karena mereka mungkin bisa mendapatkan yang terbaik darinya jika mereka berhasil membuatnya menikmati permainan sepak bolanya lagi. Ia hanya perlu bermain. Ia luar biasa di ruang ganti dengan semua orang dan ia berlatih keras. Ya, kami tahu ia pernah mengalami saat-saat di mana ia mengecewakan dirinya sendiri, tetapi itulah karakternya dan Anda harus menerimanya. Bukan rombak, Pep Guardiola ingin sempurnakan skuad Manchester City. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, membantah kabar yang menyebutkan bahwa ia akan melakukan perombakan besar-besaran pada musim panas tahun ini. Kegagalan City memenangkan trofi pada musim ini lantas memunculkan kabar bahwa mereka akan melakukan perombakan besar-besaran di musim panas. Terlebih, beberapa pemain dianggap sudah melewati masa puncaknya dan yang lainnya tampak menunjukkan penurunan performa. Namun, Pep Guardiola membantah kabar bahwa dirinya akan melakukan hal itu. Saya tidak memiliki perasaan seperti soal melakukan perombakan. Saya melihat para pemain saya saat latihan dan berpikir betapa bagusnya mereka. Tentu saja, akan ada wajah-wajah baru yang datang, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya karena kami memiliki skuad yang solid, mereka masih terikat kontrak, dan ingin tetap berada di sini. Saya ingat musim pertama kami lolos ke Liga Champions tanpa memenangkan satu gelar pun, saat itu ada sekitar 10 pemain yang kontraknya habis, dan hanya Yaya Toure yang memperpanjang kontraknya. Saat itu kami melakukan perubahan, tetapi sekarang kami memiliki 23 pemain yang masih terikat kontrak. Itu sebabnya saya tidak merasa perubahan besar akan terjadi. Itu menunjukkan bahwa musim panas masih panjang. Ada Piala Dunia antar klub, dan mungkin beberapa pemain akan menyadari bahwa mereka ingin pergi, tetapi itu bukan urusan saya. Target saya adalah memastikan kami lolos ke Liga Champions musim depan.